Ya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26. Coba kita baca terlebih dahulu. Nah, ini pasti ada latar belakang kenapa sampai disebut mulai memanggil nama Tuhan. Nah, sudah lihat ya di situ bisa kelihatan ya, Bapak Ibu. Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke ya. Kejadian pasal 4 ayat 26, silakan membaca, Bapak Ibu. Kejadian 4 ayat 26 berbunyi demikian. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, jadi disebut di situ lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ini aneh ya, saudara-saudara. Sebelum itu kita tidak pernah tahu ya, Alkitab memberitahu kita orang mulai memanggil nama Tuhan. Bayangkan dari pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Nah, kita melihat ini satu masa yang panjang sebenarnya ya. Jangan dibilang singkat, saudara ya. Maka dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, kenapa saudara diperkenalkan nama Tuhan, sebenarnya nama Tuhan yang unik. Ya, gitu ya. Ini terjemahan dari kata Ibrani YHWH. Karena mulai muncul yang namanya Allah lain atau dewa-dewa lain. Saudara. Ya, jadi nama Allah sebenarnya Elohim sama waktu zaman Adam. Tetapi pada zaman Nuh sudah mulai muncul dewa-dewa dan pembuatan patung yang akhirnya disembah sebagai Allah atau Tuhan. Makanya untuk membedakan Allah pencipta dengan Allah berhala, saudara, maka dikatakan sejak zaman Enos, ya, dia memanggil nama Tuhan, yaitu YHWH. Ya, ini nama yang unik, saudara. Nah, itu latar belakangnya. Nanti diulangi lagi di kitab Keluaran. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di kitab Keluaran itu muncul juga ya waktu Musa diutus kemudian bertanya, yang mengutus aku nanti siapa? Kalau seandainya orang Israel itu bertanya kepadaku, ya, lalu Tuhan Allah menjawab Tuhan, ya gitu ya. Itulah namaku, itulah yang harus disebut turun temurun katanya. Itulah namaku dan sebutanku turun temurun. YHWH. Ya, jadi bukan Yahweh ya, itu terjemahan ya Bapak Ibu. Tapi aslinya YHWH, 4 konsonan atau huruf mati di dalam kata Ibrani. Nah, itu kan unik. Yang lain nggak ada nama yang seperti itu. Lalu Tuhan memberikan nama, memperkenalkan nama yang berbeda dengan yang lain, yaitu dengan sebutan YHWH. Nah, kemudian kita melihat zaman Nuh itu, saudara, peristiwa penting apa yang terjadi di sana? Nah, yang pertama, perjanjian pertama antara Allah dan manusia. Nah, digambarkan pelangi, busur di awan ya, di atas, di langit. Nah, perjanjiannya apa? Dikatakan Allah tidak akan membinasakan dengan air bah lagi. Coba kita lihat pasal 9, kejadian ayat yang ke-11. Ya, silakan dibaca, Pak. Ya, kejadian 9 ayat 11. Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya, benar ya, saudara. Nah, ini Tuhan berjanji bahwa tidak akan membinasakan bumi dengan air bah, tapi dibinasakan dengan yang lain ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kejadian pasal berapa 18-19 itu Tuhan marah lagi,
lalu membinasakan Sodom dan Gomora dengan api. Ya, lalu setelah itu tidak terjadi ya terkait dengan bumi, tapi nanti 2 Petrus 3 ayat 10 kalau sudah lihat dengan api. Coba dibaca lagi 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya, silakan. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, makasih. Jadi nanti, saudara, waktu kedatangan Kristus kembali, maka dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nah, ini ya, saudara. Jadi yang pertama dengan air bah, lalu Tuhan berjanji tidak akan dengan air bah lagi membinasakan bumi, kemudian dengan api di Sodom dan Gomora, lalu nanti di kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kedatangan Kristus kembali, Tuhan akan membinasakan dengan api. Oke, lalu yang kedua ada peristiwa kebun anggur. Nah, ini kita melihat ya, Nuh dikatakan Alkitab sebagai petani kebun anggur. Nah, kalau mau jujur, di situ ilmu pertanian mulai muncul. Makanya saudara, kalau di dalam kitab Kejadian kita mempelajari, maka berbagai macam ilmu pengetahuan ada di sana. Ya, berbagai macam ilmu pengetahuan ada di sana. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 saja sudah muncul itu ya, ilmu besi, musik, ya saudara ya, dan lain sebagainya. Maka kita lihat zaman Nuh ilmu pertanian karena Nuh dikatakan petani kebun anggur. Ya, saudara. Nah, kemudian ada lagi peristiwa Menara Babel. Nah, jadi motivasinya itu memang kesombongan supaya punya nama, saudara. Nah, ini ya. Jadi manusia sudah bertambah banyak di situ, lalu kumpul mau dirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, bahasa figuratif yang artinya tinggi sekali ya. Kalau sekarang apartemen gitu ya, tinggi sekali. Boleh dikatakan ilmu apa? Arsitektur juga ya. Mereka belajarnya dari mana? Tapi Alkitab memberitahu mereka sukses bisa membangun menara yang dikenal dengan Menara Babel itu. Gedung yang tinggi sekali. Nah, karena kesombongan, maka kita melihat Tuhan menghukum dengan mengacaukan bahasa itu. Sehingga mereka tidak saling mengenal, tidak saling memahami, kemudian berkelompok-kelompok. Jadi yang mengenal jadi satu, saudara, akhirnya terseraklah, ya terpecahlah orang-orang itu, bangsa-bangsa itu. Ya, nah ini ada hubungannya dengan Kisah Rasul pasal 2 sebenarnya, saudara. Dalam perjanjian baru, orang-orang yang berkumpul, nah jadi beda ya. Kalau dalam perjanjian lama mereka terserak, saudara ya, orang-orang itu terpencar, terpisah. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 2, orang-orang itu datang kembali berkumpul. Ya, Kisah Rasul pasal 2, mereka semua dari berbagai macam bangsa datang ke Yerusalem. Nah, kita bisa melihat dan apa yang dikatakan para rasul di situ, ya bahasanya bisa dimengerti, diperjelas, saudara. Tapi memang aneh nih, sekarang jadi kacau lagi ya saudara ya, nggak bisa dimengerti lagi. Ini yang kita sampai hari ini juga bingung ya saudara. Kenapa itu kok masih ada sampai hari ini? Ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian hukum dan aturan pada zaman Nuh, kalau kita melihat di situ. Manusia harus membuat mezbah dengan korban persembahan. Coba kita kembali ke Kejadian 8 ayat 20-21. Bapak Ibu, silakan membaca. Yo, ada Ibu Lia, silakan Bu. Kejadian 8 20-21. Ya, Kejadian 8 20-21. Sebentar.
Kejadian 8, 20, 21. Ya. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, makasih. Ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu ayat 20 bagian akhir, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi kita melihat aturannya, hukumnya pada zaman Nuh, saudara, manusia harus membuat mezbah dengan korban persembahan yang dibakar di atasnya. Ya, jadi bukan mezbah yang kosong, tapi ada korban persembahan di atasnya. Nah, ini jauh sebelum ada hukum Taurat ya, Bapak Ibu ya. Kalau di dalam hukum Taurat, pembacaan kita kitab imamat itu ya, keluaran imamat ya sudah sampai ke bilangan hari ini Bapak Ibu, itu memang ada mezbah, kemudian ada korban persembahan di atasnya ya, di tabernakel atau di kemah suci itu pakai imam-imam dan lain sebagainya. Tapi jauh sebelum itu saudara, mempersembahkan korban di atas mezbah sudah ada ya. Kalau kita mundur ke belakang di kitab Kejadian pun, ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, maka kita bisa melihat di situ Tuhan Allah memberikan pakaian kepada manusia, ya, memberi kulit binatang kepada manusia. Nah, kita bisa melihat di situ berarti binatang dikuliti, ya, dikorbankan, dipersembahkan. Nah, siapa yang mempersembahkan? Alkitab mengatakan Tuhan Allah sendiri ya, saudara. Nah, jadi seolah-olah sudah ada mezbah di situ, sudah ada korban di situ. Oke, kemudian kita lihat persembahan Habel. Habel juga mempersembahkan anak domba ya di atas mezbah. Ya. Oke, lalu Nuh. Nah, saudara, kita melihat ini wahyu yang progresif namanya. Ya, wahyu yang progresif. Nanti Nuh, lalu Abraham, Ishak, Yakub, kalau Bapak Ibu lihat semua mempersembahkan korban di atas mezbah. Lalu kitab Keluaran terus saudara sampai zaman Yesus sebelum mati di atas kayu salib di dalam agama Yahudi ya, terus mempersembahkan korban di atas mezbah. Nah, sebenarnya sampai ke puncak wahyu itu, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, ini urut-urutan kalau mau lihat benang merah, dimulai kitab Kejadian sampai dengan kedatangan Kristus, bahkan lebih tepatnya saat Yesus mati di atas kayu salib. Saudara ya. Nah, ketika Kristus sudah mati di atas kayu salib, maka pengorbanan di atas mezbah sudah tidak dilakukan lagi. Ini yang harus kita ingat ya, saudara. Oke, lalu berikutnya jenis penghukuman pada zaman Nuh, dikatakan bahasa manusia itu dikacau balokkan ya, peristiwa Menara Babel itu. Kemudian ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu yaitu teknik perkapalan karena Nuh membuat batra, Bapak Ibu, dan arsitektur yaitu membangun Menara Babel. Kalau kita melihat di sana. Kemudian keselamatan pada zaman Nuh, perjanjian Tuhan. Maka dikatakan tadi apa, saudara? Aku tidak akan ya membinasakan manusia itu, walaupun dikatakan apa tadi? Yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Ya, saudara lihat ini dosa ini begitu luar biasa pengaruhnya. Ya, ini menunjukkan bahwa sejak dari dalam kandungan itu sudah berdosa ya, kata Alkitab. Sejak kecil pun dikatakan di sini sudah berdosa. Kemudian Tuhan berjanji dia akan memberikan keselamatan. Konteks saat itu tidak akan membinasakan manusia. Ya, tidak akan membinasakan manusia secara umum, saudara. Kemudian ada satu tokoh lagi yang namanya Abraham. Nah, ini sebagai tokoh penting di dalam kitab Kejadian, kalau Bapak Ibu lihat. Nah, karena mulai penyembahan berhala, kalau kita bisa melihat latar belakang Bapak Abraham pun juga penyembah berhala. Ya, coba lihat Yosua pasal 24, saudara. Di kitab Kejadian memang tidak diberitahu
latar belakang dari Abraham sebagai penyembah berhala. Tapi Yosua 24 ayat 2 dan 3. Silakan Bapak Ibu bisa membaca. Ya, Yosua 24 ayat 2 dan 3. Yosua 24. Ya, ayat 2 dan 3. Yosua 24 ya, Pak? Ya, ayat 2 dan 3. Ya. Yosua 24 ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. 3. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruhnya dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ya, makasih. Nah, ini data bahwa Abraham adalah penyembah berhala ya, saudara. Dan mereka dikatakan seisi keluarga besar dari Abraham itu beribadah kepada Allah lain. Tapi Alkitab berkata Tuhan mengambil Abraham itu, ya, menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan dan seterusnya. Jadi makanya kita harus belajar Alkitab secara urut, bahkan seluruh perjanjian lama. Bapak Ibu, ternyata jawabannya jauh ya dari kitab Perjanjian, lalu hubungannya di kitab Yosua kalau kita melihat di situ. Ya, oke, itu ayatnya jelas. Nah, kemudian peristiwa penting kalau kita melihat, saudara, perjalanan Abraham dari Ur Kasdim, Haran, kemudian ke tanah Kanaan. Nah, yang menarik di situ adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, pemanggilan Abraham, lalu dihubungkan dengan Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ini yang luar biasa. Ya, saya kutip di situ, karena iman Abraham taat berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Nah, ini luar biasa ya, saudara ya. Disuruh pergi tapi nggak tahu tempat yang dituju. Ya, saudara. Tetapi didasari dengan iman, didasari dengan ketaatan. Oh, ini yang luar biasa. Ya, saudara. Nah, kenapa Abraham mau melakukannya? Ya, karena iman, dia percaya bahwa Tuhan yang mengatakannya. Malah di kitab Roma atau yang lain mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu. Yang berjanji itu setia dan tidak pernah menipu, ada ayat begitu. Ya, dan Abraham menyadari itu, mengimani, mempercayai Tuhan yang setia itu. Saudara. Karena iman Abraham taat, berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Saudara. Ini yang mungkin orang berkata ya sulit ya, saudara. Dihubungkan dengan akal, pemikiran, ya rasio, bagaimana ini menghubungkannya? Nah, bukan berarti Abraham membuang rasio, pikiran, akal, tidak, saudara. Tapi memang ada bagian-bagian yang dikatakan perlu iman, kemudian tindakan iman. Ya, melangkah dengan iman yang disebut dengan ketaatan. Oke, lalu ada peristiwa wilayah atau geografis ya, Kejadian 13, yaitu gembala Abraham dengan gembala Lot ya bertengkar, saudara, sehingga berpisah. Nah, ini garis besar dari kitab Kejadian. Lalu ada kota Sodom dan Gomora yang dibakar. Kalau saudara lihat di situ, ya Tuhan menghukum, tapi ini lokal, khusus Sodom dan Gomora, penduduk di sana, tidak penduduk secara umum. Nah, lalu ada peristiwa Gunung Moria. Masih ingat di kejadian itu, Bapak Ibu, ke-22, ya siapa yang dikorbankan? Ya tetap domba yang dikorbankan. Ya, saudara, tetap domba yang dikorbankan. Walaupun Bapak Abraham di situ membawa Ishak, ya saudara ya, untuk dikorbankan. Tapi yang disembelih tetap domba. Lalu hukum dan aturan pada waktu zaman Abraham sama seperti Nuh, saudara,
yaitu umat wajib mempersembahkan korban di atas mezbah. Lalu ditambah lagi yang namanya perjanjian sunat. Nah, itu peraturannya dimulai dari zaman Abraham ya. Oke, lalu jenis penghukuman, Allah menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang Sodom dan Gomora. Jelas ya. Lalu ilmu pengetahuan saat itu, teknik peternakan dan teknik pertanian. Peternakan, ingat Abraham memiliki ternak yang sangat banyak, Lot juga ternak yang sangat banyak. Jadi pada masa itu ya ilmu pengetahuan teknik peternakan. Nah, lalu keselamatan pada zaman Abraham kalau kita lihat melalui mezbah yang terus dibangun, Bapak Ibu ya. Jadi ada istilah Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Jadi artinya terus dibangun itu ada korban yang dibakar terus di atasnya. Bahkan kalau kita lihat imamat itu Bapak Ibu ya, api di atas mezbah harus dibiarkan terus menyala. Nah, ini penyebab Nadab dan Abihu imamat pasal 10 dihukum Tuhan mati di tengah pelayanan. Karena Alkitab mengatakan kedua anak Imam Harun ini mempersembahkan api asing. Bayangkan saudara. Kenapa kok sampai seperti itu? Coba kita ingat satu bagian itu ya. Ternyata di dalam konteks itu api yang dikatakan murni tidak boleh padam, saudara lihat, yang menyalakan itu Tuhan. Ya, coba Imamat pasal 9 ayat 24. Nah, ini ada hubungannya pasal 10, saudara. Silakan baca ayat terakhir, Imamat 9 ayat 24. Kemudian pasal 10 ayat 1 dan 2. Ya, Pak Ongkos, silakan bisa baca. Imamat berapa? 9, 24 sampai 10 ayat 1 dan 2, Pak. Imamat 9 ayat 24. Ya. 9 ayat 24. Biar firman Tuhan, dan keluarlah dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka lalu menyembah Tuhan. Pasal berapa, Kak? 10, 1 dan 2. 10, 1 dan 2. Kemudian anak-anak Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, serta taruh umpan ke atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang diperintahkannya kepada mereka. Maka suara api di hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Amin. Iya, amin. Makasih. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ayat 24 pasal 9 Imamat, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, mereka bersorak-sorai mereka lalu sujud menyembah. Jadi yang membakar korban di atas itu adalah di atas mezbah adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, lalu ayat pasal 10 ayat 1 dan 2 Nadab dan Abihu itu dikatakan menyalakan dengan api asing. Nah, kenapa api asing atau api lain? Berarti apinya itu kan mati, saudara. Padahal api mezbah itu tidak boleh mati. Coba kita mundur di dalam pasal yang ke-6 Kitab Imamat, saya baca ayat 9, lalu ayat 12 dan 13 ya. Imamat 6 ayat 9, 12 dan 13. Perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan perhatikan, api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Lalu 12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. 3 kali diperingatkan supaya api mezbah yang sudah menyala tidak boleh padam. Saudara. Ya, tetapi kita bisa melihat Nadab dan Abihu kenapa mempersembahkan api lain?
berarti api itu padam. Kenapa apinya padam? Berarti tidak ada korban persembahan yang dibakar di atasnya, para imam tidak melayani, dan umat Tuhan tidak beribadah di situ. Makanya Tuhan marah, saudara-saudara. Ya, nah jadi kita bisa melihat umat Tuhan harus terus membangun mezbah, membakar korban persembahan di atasnya, ada ibadah bagi umat Tuhan, dan bagi hamba Tuhan ada pelayanan di sana, saudara. Lalu Allah mengunjungi Abraham, ya, teofani itu ya, saudara, penampakan diri Allah. Kenapa? Lalu kita bisa melihat Allah berdiam di atas mezbah itu. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Masih ada waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Silakan. Iya Pak Tim, shalom. Ya, shalom ya Pak Ko. Nah, tadi kan intinya di ayat 4 ayat 26 kan, lahirlah seorang anak laki-laki pertama kali di nama Tuhan di zamannya Adam. Kalau saya baca di kitabnya Pak Tim, Musa itu pertama kali juga ketemu Tuhan, manggilnya itu Tuhan, tapi Tuhan Elohim, Yahweh. Kira-kira apa Pak Tim? Terus sama ini yang terakhir Pak Tim. Kalau tadi ceritakan bahwa memang semua harus ada ketaatan. Kalau nggak taat dari perjanjian lama tadi ya, di kitab Imam kan langsung Tuhan nggak murka Tuhan Pak Tim. Nah, apakah saat ini setelah Yesus lahir turun untuk menebus dosa kita semuanya, orang berdosa apakah langsung mengalami hukuman? Ya ini seperti di perjanjian baru Pak Tim. Oke. Sebentar, yang pertama tadi apa ya? Putus-putus ya? Putus ya Pak Tim. Iya, saya ini mesti putus Pak Tim. Itu kan pertama kali nama tadi di kitab pasal 4 ayat 26 kan, pertama kali Tuhan dikumandangkan kan Pak Tim ya. Nama ya. Tuhan. Lalu dibaca malah maju Musa, setelah ini Musa waktu ketemu Tuhan itu manggilnya kan Elohim, Yahweh. Kan yang seperti sekarang ini Pak Tim, yang dibaca waktu ini. Ayat 20. Apa beda Pak Tim? Sebentar. Yang Musa di kitab Keluaran pasal 3 kan? Ya, yang menghadap langsung itu loh Pak Tim, ketemu Tuhan. Itu kan dia Tuhannya kan Elohim. Oh, kebalik Pak. Tuhannya itu Yahweh. Kebalik. Oh, kebalik. Yang iya, ini, yang ini kebalik. Jadi yang Keluaran pasal 3 ya. Pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang disebut Tuhan ayat 15 terutama ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Keluaran 3:15, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, Tuhan di sini pakai huruf besar semua. Itu terjemahan dari YHWH, bukan Elohim, bukan. Ya, jadi kebalik YHWH. Jadi awalnya memang Elohim. Seperti Kejadian pasal 1 itu kan Tuhan memperkenalkan namanya dengan Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terjemahkan Allah. Ya. Kalau YHWH diterjemahkan Tuhan. Nah, karena muncul dewa-dewa, Allah-Allah lain, maka digantilah nama Tuhan yang lain, ya. Tuhan memperkenalkan nama yang lain dengan sebutan Tuhan. Waktu Set Enos tadi, ya, itu terjemahan dari YHWH. Nah, itu nama yang unik. Karena Elohim atau El, ya, itu bisa Allah berhala. Saudara, bisa Allah berhala. Tulisannya sama, ya, Elohim atau Eloah, El kalau tunggal itu bisa Allah berhala. Makanya diganti dengan YHWH. Ya, nah itu supaya jelas. Nah, kelompok YHWH itu memang dia nggak melihat teks konteksnya, padahal sudah diterjemahkan Tuhan. Karena itu menuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Ya, menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, YHWH sendiri sebenarnya itu Tritunggal. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu ketika Abraham melihat
melihat tiga pribadi. Nah, jadi YHWH itu ya Allah Tritunggal. Itu yang harus dimengerti ya, saudara. Oke, saya harap ini clear. Jadi yang pengagung nama ya YHWH, Yahweh tidak memahami dengan baik yang di situ ya, saudara. Oke, lalu yang kedua tadi tentang dosa. Nah, ini istilahnya beda antara PL dengan PB. Ya, kalau di PL sedikit berdosa langsung hukumannya mati. Ya loh. Nah, kalau dalam perjanjian baru, kalau kita lihat saudara, kenapa kok nggak langsung mati? Ya, bahkan diampuni. Nah, ini yang dibilang anugerah, kasih pengampunan Tuhan. Ya, kasih pengampunan Tuhan. Tapi tidak boleh kita memandang rendah, meremehkan. Itu bahasanya Paulus di Roma pasal 6 ya, saudara. Kalau begitu kita bertekun aja dalam dosa supaya anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kita? Enggak. Ya, nah makanya seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami, ampuni kesalahan kami. Ya, kesalahan dalam hal apa? Pikiran, dalam hati, perkataan, ya perbuatan yang setiap saat, setiap waktu terus kita lakukan. Ya kan? Makanya kita harus minta ampun. Apalagi di dalam menghadap Tuhan, ibadah atau pelayanan. Bahkan doa malam kita sebelum kita istirahat pun, saya percaya kita semua pasti minta ampun sepanjang hari yang mungkin kita lakukan menduka citakan hati Tuhan. Nah, gitu Pak. Ya, makanya kan sulit Pak Tim ya. Sekarang ini kalau kita membedakan mana kira-kira orang yang dosa, penderitaan sama penderitaan yang mungkin orang yang melakukan kesalahan sulit. Ya. Wah, ini kurang jelas nih Pak Angko ya. Oke, Pak Tim. Jadi kalau di TB ini kan sulit membedakan mana kita ini yang kena hukuman bagi orang yang berdosa sama orang yang melakukan kehendak apa juga mengalami pergumulan, sama-sama mengalami pergumulan, kan sulit. Kalau di PL kan nggak bisa gitu loh. Oh ya. Masih. Betul. Ya gini aja sederhananya. Kalau kita mengalami apa bahasanya Pak Angko tadi ya, pergumulan atau apa gitu. Ya ada dua hal aja. Ketika kita orang perjanjian baru mengalami, kita semakin maju, ya semakin bertumbuh atau semakin mundur. Kalau kita semakin maju, semakin bertumbuh, berarti itu dari Tuhan, kita sedang dididik Tuhan. Jadi kesalahan atau hukuman, ya bahasa kita bukan hukuman sih, Ibrani 13 ya, didikan, teguran, ya cambukan, pukulan. Jadi sebenarnya bukan hukuman. Kenapa? Karena kita ini anak kan kata Alkitab, mendisiplin, ya didisiplin, ya saudara. Untuk apa? Untuk kebaikan sang anak itu sendiri. Dan akhirnya orang yang seperti ini bersyukur, tambah maju, tambah semangat. Nah, saya harap kita termasuk yang ini. Tapi kalau sebaliknya, ya saudara, tambah mundur dan akhirnya menghilang, wah berarti itu memang, ya saudara, benar-benar hukuman, ya gitu ya saudara ya. Dia merasa dihukum ini, ya. Tapi sebenarnya orang ini kalau sadar dia anak Tuhan dan Tuhan sedang mendisiplin atau memproses menegur, harusnya dia bersyukur. Berarti Tuhan masih mengasihi dia. Nah tapi hati-hati. Kemarin kita ketemu orang, ya saudara, lalu ada hamba Tuhan yang jatuh lalu masuk penjara ya. Ngomongnya gini, biarin aja hamba Tuhan itu sedang diproses Tuhan. Nah ini kok enak ini saudara. Saya kurang setuju. Terus saya ngomong sama dia, enak aja ngomong. Kalau sudah masuk penjara barulah keluar dari mulut banyak orang berkata sedang diproses Tuhan, sedang dididik Tuhan. Kok enak? Sebelum itu kok nggak pernah ngomong. Nah hati-hati dengan yang ini saudara. Ya, dengan yang ini hati-hati saudara. Ya, oke. Cukup ya Bapak Ibu, sudah kurang 15 menit. Ya, Mas. Ya, oke. Ayo Pak Angko tutup dalam doa sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Silakan Pak Angko. Kami
ucap syukur Tuhan atas karunia sampai saat ini kami sudah menerima kami. Kami percaya Engkau tidak akan, karena Engkau adalah Bapak kami, karena Engkau adalah pemilik kami semuanya. Di mana saatnya ada yang tidak dapat ikut maupun yang ikut ada tubuh atau sakit. Saya Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyertai, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya percaya Engkau saja Allah yang sanggup menyembuhkan atas segala sesuatunya. Terima kasih untuk pengajaran-Mu, membuat kami semakin mengerti Tuhan, mendengar, memasukkan di dalam hati dan melakukan apa yang firman-Mu katakan seperti pada pagi hari ini. Berkati Pak Tim yang sudah Engkau pakai Tuhan, berkati dalam keluarganya, rumah tangganya. Beri kesehatan juga semakin hari semakin memenangkan banyak jiwa, semakin hari semakin cinta, semakin hari kami percaya semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk kami semua juga Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau berkati, juga ibadah kami. Sebentar lagi kami percaya Tuhan juga Engkau berkati seluruh beda kami juga jemaat Geraha Family. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya ini, saudara yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kan kita katakan amin.